Kepada Bapak, kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih buat Mbak moderatornya. Oke, sebelumnya selamat malam buat semuanya dan sebagainya. Sebelumnya bisa dipanggil Mas Agung karena saya bekerja di istilahnya dengan banyak anak muda, jadi panggilnya Mas aja. Ya memang sih saya sudah berumur lah, tapi belum setua itu juga. Saya dibantu sama tim saya, sama Mas Tio. Kami dari Politeknik Admi Surakarta. Dan dalam presentasi ini, jika terutama ibu bapak ya, kalau bahasa saya agak kurang sopan, karena biasanya saya menggunakan bahasa yang digunakan oleh teman-teman generasi zilenial supaya bisa ngeblend seperti itu sih. Oke, langsung saja karena waktunya tetap jalan ya, counternya tetap jalan. Saya akan share presentasi dari kami. Oke, ini presentasi dari kami, dari Politeknik Admi. Judulnya Productive and Innovative, judul seperti ini. Kita sudah dalam kaitannya dengan pendidikan, sudah melaksanakan kelas online sejak Maret 2020 sampai saat ini, secara ofisial ya. Itu sudah 1,5 tahun lebih, tetap harus produktif. Kenapa? Sehat itu tetap mahal ya, tetap membutuhkan biaya dan sebagainya. Ya harus diimbangi seperti nggak mungkin kan kita dalam 1,5 tahun berhenti. Terus kemudian inovatif seperti ini yang kita lakukan saat ini. Saya ada di Solo, teman-teman atau ibu bapak tadi mungkin ada di Semarang dan sekitarnya, dan saya tadi mendengar ada dari Gonzaga. Ya, Gonzaga ada di Jakarta kan. Kolese Gonzaga, kita sama-sama kolese. Dari antara Solo, Semarang, dan Jakarta, kayaknya kalau seandainya COVID ini terjadi 5-10 tahun yang lalu, kayaknya kita nggak bisa seperti ini deh. Makanya kita harus inovatif. Di era transisi seperti ini, dalam artian transformasi dari era analog, di mana ya mungkin nggak digital banget ya. Sekarang kita dipaksa menjadi digital natif. Begitu. Terus kemudian karena kami dari ADMI ya, kami ada di mana? Kami ada di Surakarta. Kami berdiri tahun 1968 di area yang gambarnya foto itu ada di tengah, dan kami juga punya satu saudara pendidikan di situ, bergerak di bidang pendidikan, yaitu SMK Mikael. Di tahun 2003, karena kebutuhan industri yang luar biasa banyak, kami mendirikan Admi Cikarang. Tapi karena aturan pemerintah di 2011 terpisah 60 km dan beda provinsi, harus berdiri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya pikir karena ini fokusnya kepada teman-teman dan kepada mungkin ibu bapak orang tua, kalau mau tahu informasi Admi secara formal, mungkin bisa membuka di admi.ac.id. Mungkin kalau yang pakai laptop bisa langsung di double screen aja, satunya Zoom-nya, satunya admi.ac.id, itu lebih ke arah informasi-informasi formal. Mohon maaf, saat ini kami belum bisa menampilkan informasi SPMB atau pendaftaran, karena memang kami baru membuka pendaftaran itu biasanya di sekitar minggu ketiga, minggu keempat Oktober sih. Jadi karena saat ini kami baru selesai untuk wisuda angkatan yang baru mau lulus. Jadi jobnya gantian. Itu tradisi kami sih memang biasanya seperti itu. Nah, buat teman-teman, kalau mau tahu informasi yang lebih isi, lebih ringan dan sebagainya, teman-teman bisa masuk ke Instagramnya di Politeknik Admi. Mungkin minta bantuan Mas Tio untuk masuk ke kolom chat bahwa Instagram kami seperti ini. Semua ada di post di situ. Adminnya kebetulan saya, dan Mas Tio juga jadi salah satu adminnya. Jadi kalau teman-teman mau tanya apapun tentang admin, apapun tentang teknik dan yang berhubungan dengan presentasi maupun dalam tanda kutip kami sebagai konsultan pendidikan juga tidak masalah sih. Tuh. Dan yang di kanan itu masih pakai Facebook ya. Mungkin buat beberapa teman-teman jadul amat ya. Gitu. Di sosial media zaman tahun jebot gitu masih dipakai. Gitu. Kenapa seperti itu? Kami berdiri tahun 1968.
lulusan-lulusan awal kami itu mungkin sudah seusia kakek atau nenek teman-teman deh. Kalau suruh pakai sosial media yang baru-baru, sebagian besar dari mereka itu agak kesulitan. Sedangkan kami tetap harus mengcover kebutuhan mereka akan informasi seputar admin, seputar pekerjaan dan apa yang kita lakukan, do and don't-nya seperti itulah. Ya mungkin kalau teman-teman mungkin jika ada ibu bapak yang masih ingat sosial media Friendster, kayaknya kita nggak mungkin ya pakai itu ya. Kurang lebihnya begitu teman-teman. Jadi ya kalau mau tahu banyak, agak-agak formalnya masuk ke Politeknik Admi. Kita belum pakai TikTok, belum pakai ya beberapa Instagram Reel sudah ada sih, tapi masuknya ke yang UKM-nya di unit kegiatan mahasiswanya sih. Itu. Terus kalau teman-teman mau yang gambar bergerak, video dan sebagainya bisa masuk ke YouTube-nya kami di Politeknik Admi Surakarta. Screen ini diambil sekitar Desember Januari tahun kemarin sih ya, kami istilahnya presentasi ini saya nyomot dari presentasi yang lain gitu, karena subscribernya masih 1,2, baru masih 1.200-an, aslinya sekarang sudah sekitar 3.000-an sih. Itu. Jadi ya daily activity, terus kemudian kampusnya seperti apa, terus kemudian fasilitas-fasilitas di dalamnya seperti apa, terus kemudian tugas akhir mahasiswa yang dikerjain teman-teman mahasiswa seperti apa, kami ada di YouTube-nya. Kami rekam, istilahnya kami upload semuanya ada di situ. Terus kemudian ini yang akan sedikit menjelaskan kami Kolese Mikael, kenapa admin dan ada logo-logo perusahaan, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sama adminnya. Jadi 2 di tengah admin sama sebelah kanan screen yang CTE itu adalah logonya SMK Mikael. Paling kiri yang kayak itu sebenarnya malaikat Mikael pakai pedang IKAMI, itu Ikatan Alumni Mikael. Atas paling kanan itu IHS karena kita sama-sama punyanya Jesuit ya. Itu logonya Jesuit. Terus kemudian ada ADE, Admi IGI, PT Admi Solo, Admi Bisdek, Admi Pro, dan PT AKI, Admi Kreasi Energi yang di sebelah kanan bawah itu adalah supporting industry. Ceritanya begini, kami berdiri tahun 1968 dengan dibawa oleh misionaris Jesuit dari Swiss. Waktu itu Peter Ketelat datang ke sini untuk istilahnya, ya bantuin lah. Waktu itu kita kan ya mungkin yang tahu ibu bapak teman-teman atau mungkin kakek nenek teman-teman ya, waktu itu kita habis G30 SPKI di mana kondisi perekonomian Indonesia masih ya makan aja susah gitu aja, apalagi mikir sekolah. Ada bantuan dari misionaris Jesuit di Swiss untuk bikin sekolah. Kenapa sekolah teknik? Ya mereka tahu ya gimana ya, karena waktu itu kan kita dijajah oleh bangsa Eropa. Mereka tahu bahwa negara kita itu kaya akan sumber daya alam. Jadi ya mereka sudah berpikir bahwa harus ada semacam media yang bisa untuk mengolahnya. Jadilah seperti kami. Modelnya kami seperti Polytechnic St. Gallen di Swiss, di mana ya fotokopi lah kalau sana bahasa Jerman, di sini bahasa Indonesia sih. Atau karena kita sama-sama Jawa Tengah ya, campur-campur bahasa Jawa sedikit gitu. Lebih banyak prakteknya, 2/3 praktek, 1/3 teori. Secara teoritis begini, setahun itu ada 52 minggu, 4 minggu dipakai untuk libur, masih ada 48 minggu, 16 minggu ada di kelas teori, dan 32 minggu ada di kelas praktek. Itu secara garis besar begitu. Nah, kenapa kami bisa dijadikan pilihan? Ini adalah jurusan-jurusan yang ada di admin. Kami punya sekarang saat ini sudah membuka untuk sarjana terapan atau levelnya sih D4 sih. Jurusannya ada teknik rekayasa teknologi manufaktur, teknologi rekayasa mekatronika, perancangan manufaktur. Kemudian kami juga punya jurusan diploma teknik mesin, kemudian mekatronik, dan teknik perancangan mekanik dan mesin. Walaupun jurusannya sama, kenapa nomenklatur namanya berbeda ya? Ya, itu aturan dari pemerintah sih. Karena menteri kita cukup unik, menteri pendidikan cukup unik, Mas Nadiem, ya dia punya prestasi ya mengubah Gojek menjadi sesuatu yang sangat berharga dan valuable seperti ini ya. Nanti akan masalah pergojekan nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi ini kita punya level sarjana dan punya level diploma. Bedanya apa sih gitu? Dari sisi gelarnya sudah pasti berbeda.
Tapi untuk future-nya, terutama untuk teman-teman kelas 12 ya, yang sedikit bocoran aja kan, kita sudah hidup sama robot kan, teman-teman yang besok sekitar 4-5 tahun lagi masuk dunia kerja, agak berbeda dengan tantangan yang saya hadapi, Bapak Ibu guru teman-teman hadapi, mungkin orang tua teman-teman hadapi, dan besok teman-teman hadapi langsung gitu. Kita dinilai oleh robot dan oleh sistem sih. Nah, bedanya di sarjana, terapan, dan diploma, apa hubungannya dengan itu gitu loh. Saya kalau lebih mikir sih begini, teman-teman besok ketika lulus kuliah, itu mau berkarir sebagai spesialis atau sebagai manajerial. Bedanya apa? Saya lebih suka mengambil contoh di rumah sakit deh. Kalau di Semarang rumah sakit yang terkenal Pak Elizabeth atau Plogorejo ya. Salah satunya itu deh. Anggap aja rumah sakit Elizabeth deh. Rumah sakit Elizabeth itu kalau di bagian manajerial itu ada direktur rumah sakit, ada manajer IGD atau kepala bagian IGD, ada kepala bagian radiologi, ada kepala bagian housekeeping, apalagi kepala bagian klinik, kepala bagian dan lain-lain deh. Intinya istilahnya jabatan yang struktural lah. Jadi manajer atau jadi direktur. Nah, sedangkan di diploma atau spesialis di sana kan pasti ada dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis THT, dokter spesialis mata dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu sudah cukup, teman-teman sudah bisa membedakan antara bedanya spesialis dan manajerial kan? Oke, next question. Saya istilahnya masa depan setelah lulus kuliah kerja cari uang kan. Oke lah. Kira-kira gajinya gedean mana ya antara jadi spesialis atau jadi direktur? Itu tergantung sama passion teman-teman nih. Contohnya begini, misalnya seperti dokter spesialis, anggap aja di sana yang keren apa ya? Dokter spesialis anak mungkin ya. Oke lah, tanya deh mungkin orang tua kalian. Ada dokter spesialis anak yang praktek itu sampai jam 11 sampai jam 12 malam itu. Taruhlah pagi praktek di rumah sakit sekitar 50-100 orang, terus sorenya itu 50-100 orang praktek di kediamannya atau di residennya atau di tempat di kliniknya sendiri gitu. Praktek dokter anak di Semarang berapa ya dokter spesialis gitu? Saya pikir per orang anggap aja 100.000 deh. Dia praktek 6 hari dalam 1 minggu, kira-kira ya sekitar 25 hari dalam sebulan gitu. Kalau satu orang bayar 100.000, sehari dalam sampai malam gitu sekitar 80, anggap aja yang bagusnya 100 orang di rata-rata, kira-kira kalau sebulan itu gajinya sama direktur rumah sakit, teman-teman bisa hitung sendiri kan, itu dari sisi gaji. Oke, saya stop dulu di situ. Pertanyaan berikutnya, nah kira-kira saya itu cocoknya jadi spesialis atau masuk ke manajerial ya? Begini, cara membedakannya. Di kami secara keilmuan, dasar basic ilmu itu cukup di level diploma. Cuma karena tuntutan perusahaan masuk ke manajerial, ya kami mengadakan nambah kelas sarjana terapan. Jadi misalnya begini, kalau teman-teman suka bekerja sendiri, terus kemudian utak-atik berada di depan komputer atau utak-atik sesuatu sendiri, diploma aja cukup sih sebenarnya untuk teknik, karena basic teknik semua ada di situ. Cuma kalau misalnya teman-teman suka show off nih, terus kemudian suka memimpin, suka berorganisasi, untuk karir ke depan kan akan lebih baik kalau masuk ke manajerial, karena nanti akan teman-teman akan mimpin orang sih. Jadi walaupun levelnya staff supervisor pasti sudah punya anak buah nih, apalagi manajer atau direktur ya, ya pasti punya anak buah. Nah, model ini, model karir path teman-teman besok ketika teman-teman besok lulus kuliah, itu juga bisa diaplikasikan ke berbagai macam ilmu kok, tidak hanya teknik saja sih. Mau di ilmu IT, mau di ekonomi. Kalau hukum agak susah sih ya. Saya belum ketemu sih. Ya rata-rata sih mau jadi lawyer, jaksa, atau masuk ke kalau masuk ke institusi atau instansi bisa jadi semacam konsultan seperti itu. Kalau teman-teman yang tertarik di ekonomi atau yang di tax, di pajak itu kan juga kebanyakan kan tax consultant atau accounting itu kan maksudnya ke jalur spesial, bukan masuk ke jalur karir. Kurang lebihnya seperti itu. Ini alasan di slide ini yang saya tadi cerita bagaimana Gojek bisa berevolusi, dimulai dari revolusi industri.
kenapa kami bisa dijadiin salah satu alternatif pilihan untuk teman-teman melanjutkan sekolah? Salah satunya ini, saya mau cerita dari revolusi industri 1.0 yang terjadi di UK dan boomingnya ketika James Watt pertama kali menemukan mesin uap. Dari masyarakat bertani pindah ke masyarakat industri. Saya nggak akan cerita sejarah banyak. Itu revolusi industri pertama. Revolusi industri kedua, 2.0. Boomingnya ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di mana waktu itu mass production benar-benar dibuat dalam jumlah yang besar, masif, dan banyak. Gitu. Terus revolusi industri ketiga. Komputer pertama kali ditemukan. Oke, pertama kali digunakan sih secara massal ya. Pertama kali ditemukan itu di Perang Dunia Kedua ya. Si Alan Turing menemukan komputer untuk memecahkan enigma kode sandinya Jerman waktu itu ya. Terus kemudian berkembang jadi yang seperti yang kita pakai sehari-hari seperti ini sih. Terus kemudian revolusi 4.0 ini yang teman-teman rasain deh. 10 tahun yang lalu kondisi seperti ini saya yakin sih sedikit intermezzo, teman-teman ada yang belum makan? Di Semarang yang enak apa ya? Soto Bangkong kayaknya udah tutup ya. Atau kue tio apa ya yang enak, atau tahu pop mungkin sudah tutup. Oke lah teman-teman, misalnya di dekat Loyola atau mungkin bagi yang dekat Gonzaga itu misalnya di dekat sekolah teman-teman itu ada masakan Padang yang enak sekali. Teman-teman tinggal ambil smartphone teman-teman, pakai jempol kalian dan klik entah pakai GrabFood, pakai Gojek atau pakai Shopee Food, dalam beberapa menit sudah sampai di depan rumah teman-teman. That's 4.0. Dan walaupun sekarang arahnya sudah lebih lagi ya, Society 5.0 ya. Teman-teman pasti kenal sama AI kan, Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, terus apalagi ya istilah-istilahnya ya. Banyak deh. Nah, ini yang istilahnya tadi sedikit saya singgung bahwa teman-teman sudah akan bekerja dengan robot. Ambil contoh kan, teman-teman pasti sudah pernah sering mendengar bahwa future job ya, ada pekerjaan yang hilang dan ada pekerjaan yang akan muncul. Saya ambil contoh aja pekerjaan yang akan muncul, teknisi robot, data analis, terus kemudian bisnis analis dan sebagainya. Atau yang paling keren nih, jadi vlogger, jadi YouTuber. Kayaknya 5-10 tahun yang lalu belum ada deh profesi vlogger atau YouTuber seperti itu sih. Nah, yang hilang nih, yang agak bahaya nih. Di Semarang kan ada jalan tol kan, petugas jalan tol sudah nggak ada. Di beberapa mall sekarang kalau teman-teman buka rekening sudah nggak pakai ini kan, sudah nggak pakai teller kan, tinggal scan KTP dan sebagainya. Kayaknya scan KTP aja deh sama foto di mesin, itu terus kemudian buku rekeningnya sudah keluar deh. Itu pakai kayak semacam vending machine. Itu yang teman-teman hadapi besok terutama. Dan besok kan akan bekerja dengan robot. Robot itu bukan berarti hardware aja ya, kadang bisa berupa software sih. Bisa jadi rekan kerja, atasan atau bawahan. Salah satu yang jadi sekarang adalah Gojek atau driver online atau ojek online deh. Itu bosnya siapa ya? Sistem kan. Kenapa sistem? Dia bisa mendapatkan poin dan sebagainya, bonus dan sebagainya kan based on kita kasih rating, dan rating itu diolah oleh sistem. Diolah oleh software ya, gitu. Nah, atau itu sudah jadi atasannya dia robot, atau kalau kita deh yang temannya robot, itu masalahnya lebih ke arah machine learning ya. Misalnya nih, ini baru habis eventnya Apple kan, kalau teman-teman yang pakai Apple ya, iOS 15 habis ini barusan barusan bisa diupdate nih, bisa masuk ke iOS 15 nih. Oke teman-teman, istilahnya browsing masalah iOS 15, kemarin Apple ngeluarin produk apa dan sebagainya. Coba teman-teman habis itu buka YouTube, buka Instagram, main TikTok dan sebagainya deh. Iklannya nggak jauh-jauh beda dari itu sih. Ya udah kan, itu kan robot kan lebih ke arah sistemnya yang istilahnya teman-teman punya minat apa, nah itu dimunculkan di gadget teman-teman. Gitu. Oke, next-nya buat trade area. Isu kita kan seringnya gini, kita dijajah oleh tenaga kerja asing ya. Sering mendengar itu kan. Kok nggak dibalik ya, kenapa kita nggak menjajah negara lain ya. Itu aja. Teknik itu di mana-mana sama ya. Kalau teman-teman yang sering main teknik ya,
paling mudah adalah baut M10 deh. Baut metris ukuran 10. Mau di Solo, di Semarang, di Jakarta, di Melbourne, di Guangzhou, di Detroit, di Inggris, di United Kingdom, di Jerman, di Cina, atau mungkin di Afrika, di Eropa, di India, ukurannya sama kok. Teknik itu lebih ke arah standarisasi. Misalnya kalau nggak standar ya, misalnya teman-teman naik pesawat nih, corong untuk ngisi bahan bakar pesawatnya, oke pesawatnya take off dari Soekarno-Hatta dari Jakarta ke Dubai atau ke Qatar gitu. Kalau corongnya berbeda, masa harus bawa corong sendiri untuk ngisi kan enggak kan? Itu teknik. Jadi isu-isu bahwa wah kita dijajah tenaga kerja asing dan sebagainya, kalau buat kami ya, terutama buat lulusan ADMI ya, sejak tahun 90-an sih ya, kalau cuma untuk cari kerja di Malaysia, Singapura, Australia, enggak susah-susah amat sih. Itu. Next-nya, produktif dan inovatif. Ya, ketika teman-teman pada kuliah online, kami mulai offline ya, itu di 15 Juni 2020. Teman-teman waktu itu masih istilahnya apa ya, masih boomingnya COVID dan sebagainya. Kenapa? Kita harus tetap produktif. Karena vokasi itu sama dengan praktek sih. Kalau kita nggak praktek, ya kita nggak punya kemampuan sih. Karena yang istilahnya kita pelajari adalah kemampuan motoriknya, bukan kemampuan kognitif. Dan uniknya, kemampuan motorik itu tidak akan terlupakan. Salah satu kemampuan motorik itu adalah kemampuan teman-teman naik sepeda misalnya. Sudah 5 tahun nggak naik sepeda, terus tiba-tiba naik sepeda, istilahnya setelah 5 tahun nggak naik sepeda, terus wah adanya sepeda nih, paling adaptasi sekitar 15-20 menit, habis itu istilahnya nggak lupa kan bagaimana cara naik sepeda. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, karena tadi saya bilang bahwa ADMI sudah masuk mulai Juni nih, apakah bagaimana sistem protokol yang dilakukan di ADMI gitu, untuk menjaga mahasiswa dan instrukturnya tetap aman gitu. Ya, kalau teman-teman pernah jalan ke stasiun atau ke bandara, bedanya cuma kita nggak pakai paper untuk antigen atau PCR sih. Cek suhu, iya, masuk bilik antiseptik, iya, ngisi semacam dokumen bahwa tiap hari teman-teman sehat, iya. Dan karena satu orang satu mesin di prakteknya kita, jadi jarak antara mahasiswa itu sudah sekitar 6 feet atau 1,5 meter sih. Nanti teman-teman kalau mau tahu prakteknya seperti apa, boleh lihat deh di videonya ADMI. Dan tahun ini kita sudah 53 tahun lebih, karena kita berdiri tahun 68 untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Contohnya di ini, provennya, buktinya. Ini adalah data mulai tahun kemarin. Di grafik sebelah kiri teman-teman itu adalah yang hijau itu adalah jumlah mahasiswa kami, dan yang biru itu adalah jumlah request tenaga kerja yang masuk ke kami di bagian graduate employment atau GE, di divisi saya sih. Rata-rata kondisi normal ya, itu bisa milih sampai 4 sampai 6 lapangan pekerjaan atau jenis pekerjaan. Kalau kondisi COVID ya 1 atau 2 sih. Problem terbesar, dan karena ini baru lulusan, yang salah satu problem terbesarnya adalah gini. Di sebagian istilahnya di sekolah-sekolah pada umumnya itu biasanya ketika lulus mereka akan berpikir bahwa oke, kita nge-apply banyak dan sebagainya gitu. Terus habis itu problemnya adalah kok saya nggak dipanggil HR ya? CV saya apa nggak dibaca ya? Saya pengen masuk di perusahaan itu tapi bagaimana ya linknya ya? Seperti itu. Kalau di ADMI agak beda sih. Ini teman-teman yang ada di Semarang nih terutama, atau mungkin yang di Gonzaga Jakarta ya. Oke, kalau yang di Semarang, TK, SD, SMP, SMA ada di Semarang gitu. Bosen kerja pengen di Batam. Sudah sampai final test, tiba-tiba orang tua teman-teman kalau bisa cari kerja yang dekat rumah. Itu masalah pertama. Masalah kedua nih, teman-teman SMA seusia teman-teman ya, antara 15 sampai 17 18 itu kan punya circle pertemanan kan. Ya, bagian besar istilahnya circle teman-teman ada di area mana, teman-teman juga pengennya dekat sama teman-teman atau punya sahabat atau sebagainya sih. Misal nih, teman-teman sudah keterima di Surabaya, tapi circle-nya teman-teman kebanyakan ada di Bandung. Pengen pindah nggak? Itu masalah kedua. Masalah ketiga nih, yang paling sering dihadapi oleh teman-teman AT yang baru lulus. Usia lulus itu antara sekitar 22, 21, 22, 23. Sekitar itu. Ya kebanyakan kan sudah pada punya pasangan kan, dan persiapan untuk menikah gitu.
ya mungkin menikahnya di usia 23, 24, 25 ya, atau mungkin yang berkarir ya, tapi tradisi kita sebagai kebanyakan orang Jawa Tengah kan begitu kan. Nah, teman-teman keterima di Jakarta misalnya, terus pasangan teman-teman di Surabaya, itu masalah lagi loh ya. Oke, itu biasanya masalah-masalah yang sering dihadapi oleh yang mau lulus dari admin, biasanya gitu sih. Terus di bagian kanan, itu working area-nya, itu ada di otomotif, pabrik, dan sebagainya lah. Apakah ada yang di luar pabrik, kerja di bank juga ada sih. Di perusahaan startup macam Gojek tadi juga ada sebagai apa ya? Kalau saya menyebutnya dia tukang bikin promosi untuk GoFood sih di area Tangerang Selatan, di area Serpong sih. Cukup banyak kok profesi di bidang teknik. Salah satunya begini sih. Saya pikir teman-teman sudah pernah minum Coca-Cola ya. Tahu produk Toyota kan? Tahu produknya Nestle? Ya ada memang sih, itu ada produknya Sampurna, produknya rokok. Memang untuk 17 ke atas, rokok itu 18 plus ya. Saya istilahnya tidak menyoroti rokoknya, tapi menyoroti bagaimana itu dibuat. Salah satunya di Kudus ya, di Jarum. Mungkin kalau ada yang sudah pernah masuk ke gudangnya di Jarum, AGV-nya, itu banyak. AGV itu Automated Guided Vehicle. Itu robot, Mas. Mbak, untuk apa namanya, dulu kalau di gudang itu kan loading unloadingnya dikerjakan sama orang. Sekarang enggak, sudah mulai digantikan oleh robot. Bukan berarti semua digantikan ya, tapi sekarang sudah mulai digantikan oleh robot. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak itu silahkan buka YouTube-nya Tesla Gigafactory. Itu ada sekitar 300-400an robot yang bekerja secara simultan untuk bikin mobil Tesla. Nggak pernah tabrakan kan? Semua bergerak seperti itu kan. Dan enaknya robot, itu dia bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Asal listriknya baik, itu aja. Itu besok yang akan teman-teman hadapi. Sedikit informasi dari kami, boleh sih Kolese Mikael atau Politeknik Admi bisa dijadiin salah satu alternatif kalau besok teman-teman mau lanjut kuliah. Oke, ini mungkin presentasinya sudah selesai. Masih ada beberapa menit sih, tapi tak cukup-cukupin. Atau dari Mbak Kristinnya sebagai moderator sudah boleh tanya jawab kah? Atau teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu? Bentar, saya lihat di kolom chat. Boleh Bapak kalau sudah mau mulai di sesi tanya jawab, atau Bapak udah masih ada materi lagi yang perlu disampaikan apa sudah Pak? Enggak, cukup. Mungkin, enggak, tanya jawab aja. Mungkin sedikit saya simpulkan ya tadi Bapak dari apa yang tadi Bapak telah sampaikan yang luar biasa. Jadi pertama-tama terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Mas Agung ya tadi, mungkin Mas Agung dan juga Mas Tio yang tadi sudah membantu. Mungkin tadi sedikit menyampaikan pemaparan dari Politeknik Admi Surakarta. Jadi Politeknik Admi Surakarta sendiri tadi telah diberitahukan bahwa mereka juga telah melakukan kelas online 1,5 tahun. Kemudian admi sendiri terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Dan mungkin untuk teman-teman yang penasaran dengan informasi bisa diakses dalam https://admi.ac.id, dan mungkin lebih lengkapnya ada di Instagram Politeknik Admi Surakarta. Dan tadi juga disampaikan sedikit biodata diri dan latar belakang berdirinya Politeknik Admi Surakarta. Terdapat juga beberapa jurusan sarjana terapan yang berupa rekayasa teknologi manufaktur, teknologi rekayasa mekatronika, perancangan manufaktur, dan juga tadi ada diploma yaitu teknik mesin industri, teknik mekatronika, teknik perancangan mekanika, dan mesin. Dan dijelaskan juga tadi mengenai perbedaan dari kedua major tersebut sehingga kita nggak bingung-bingung lagi ya Pak tadi untuk memilih. Dan tadi juga disebutkan alasan mengapa memilih Politeknik Admi Surakarta dengan adanya alasannya pertama dengan adanya revolusi industri nih yang mendukung, yaitu sekarang di Society 5.0, di mana juga ada beberapa pekerjaan yang hilang dan juga pun ada beberapa pekerjaan baru yang muncul karena kemajuan teknologi sendiri gitu. Dan di situ juga ada World Trade Area. Terus kemudian juga Politeknik Admi Surakarta itu selalu maintain how to be productive and innovative on transformation era kayak gitu ya. Dan disampaikan juga tadi ada grafik mengenai mahasiswa yang lulus dari Admi dan juga demand dari industri saat ini.
juga tadi disampaikan diagram mengenai working area, dan yang nggak kalah banget ini dari partner dari admin sendiri nih, nggak kalah banget teman-teman, mulai dari Coca-Cola, tadi ada Toyota, Jarum, Astra, dan masih banyak lagi lainnya yang berpartner, dan juga dari alumni dari dari APMI dan juga experts dalam company-company terkenal begitu. Baik Bapak, mungkin bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak. Oke, ini sudah ada pertanyaan beasiswa ya. Gini, uniknya beasiswa di ADMI itu adalah biasanya sih ikatan dinas ya, buat teman-teman ya. Enggak semuanya orang itu suka ikatan dinas. Agak berbeda kalau saya mengkompar dengan ikatan dinas yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti saya ambil langsung sebut brand aja. Teman-teman kalau milih STAN, milih sekolah di dinas perhubungan, sekolah perpajakan dan sebagainya, itu oke lah teman-teman akan ikatan dinas dengan departemen keuangan atau departemen perhubungan. Langsung aja seperti itu. Normalnya ADMI itu perusahaan juga masuk dan ada ikatan dinas. Cuma mahasiswanya biasanya ketika ADMI job fair, oke lah ikatan dinas dianggap aja yang agak gede lah ikatan dinas dengan Coca-Cola deh, perusahaan untuk bikin botol atau bikin minumannya gitu. Nah ketika job fair, teman-teman melihat loh itu benar sih, saya sudah dapat ikatan dinas dengan Coca-Cola, dan ketika bekerja besok selama sekian tahun biasanya pakai 2N+1. Kalau dapat beasiswa selama 3 tahun, ya ikatan dinasnya 2 kali 3 tambah 1 tambah 700 untuk bekerja di Coca-Cola. Tapi yang terjadi karena supply and demand-nya itu lebih banyak demand-nya, beberapa beasiswa dikembaliin. Jadi teman-teman oke lah, beasiswa itu biasanya kan aturan pemerintah boleh kasih penalti ya. Penaltinya dibayarkan oleh perusahaan yang nge-hack teman-teman. Bukan berarti ikatan dinas nggak ada ya, tetap ada beasiswa ya. Cuma beasiswanya kebanyakan dimulai tahun kedua atau di start di semester 3 sih. Kenapa seperti itu? Sistem pendidikan kita yang agak unik untuk dilakukan di Indonesia, di mana lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Teman-teman istilahnya aktif, istilahnya secara akademis, misalnya dari SMA, IPA ya, nilai matematika, fisika dan sebagainya bagus, belum tentu ya prakteknya bagus, karena kemampuan motorik agak berbeda dengan kemampuan kognitif. Belajar matematika, oke lah, matematika taruhlah sampai aljabar limit dan sebagainya, sampai integral, sampai ordo 3. Ordo 3 sih masih nggak susah-susah amat ya, sampai ordo 7, ordo 8 seperti itu deh. Ya lama nggak dipakai, agak lupa, agak beda dengan kemampuan motorik. Melatih kemampuan motorik itu jauh lebih sulit. Contoh sederhana seperti ini deh, tukang las di pinggir jalan ya. Oke lah, mereka sudah istilahnya bekerja di pinggir, istilahnya jadi tukang las selama 30-40 tahun deh. Jadi bisa ngelas apapun deh, istilahnya kita mau perbaiki sesuatu apapun sama tukang las itu bisa. Di ADMI itu dipelajarkan dalam sekitar 1 atau sekitar 2 mingguan, sekitar 100 jam pendidikan, dan 100 jam itu kira lebih ekivalen dengan sekitar 20-25 tahun tukang las itu experience. Kurang lebihnya sih begitu. Jadi ya agak susahnya kemampuan motorik seperti itu sih. Memang sih pernah ada teman satu angkatan saya dari Loyola ya. Teorinya keren, nilainya A semua sih. Cuma prakteknya agak kurang sih. Karena kemampuan tangannya nggak terlalu bagus. Cuma ini bisa jadi unfortunately atau fortunately, dia sekarang kerja di, kalau nggak Qatar, di Dubai sih. Dia di IC International Computer sebagai well service spesialis. Jadi dia kerja untuk apa ya, semacam analis untuk bikin sumur di tambang minyak. Itu dari Loyola ya. Terus ada juga yang barusan dulu sih, cewek, sekitar 3-4 tahun yang lalu, sekarang malah sudah tinggal di Jepang. Itu juga ada. Anak IPS lagi. Karena kita tidak hanya terima IPA aja. Informasi tambahannya, IPS juga bisa masuk. Kenapa? Karena tes di kami, arahnya TPA, kita tes potensi akademik. Teman-teman punya bakat teknik atau enggak sih? Jadi di IPA yang kita butuhkan cuma matematika sama fisikanya. Kimia sama biologinya bisa entar dulu gitu loh. Asal, dan sistem di Indonesia kalau teman-teman harus masuk
masuk IPA kan nilai KKM-nya 4 nilai tersebut kan harus di atas rata-rata, istilahnya harus di atas KKM. Nah, bawahnya kan biasanya masuk ke IPS. Nah, kami masih bisa terima itu asal teman-teman lolos tes. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sedikit saya simpulkan ya, Mas, maaf sekali. Berarti tadi untuk beasiswa memang tetap ada, beasiswa tetap ada dengan ikatan dinas, tapi dengan beberapa ketentuan gitu ya, Mas, yang berlaku gitu. Karena setiap itu pasti beda gitu. Oke, mungkin ini perusahaan beda-beda, ada yang ya Bapak, Mas bisa dilanjutkan. Boleh nggak, Pak? Beasiswa itu begini, ada yang full scholarship, ada yang berupa uang saku sih. Biasanya yang free istilahnya apa namanya, nggak ada ikatan dinas yang seperti beasiswa uang saku sih. Banyak sih kalau itu. Lebih ke arah CSR perusahaan karena beberapa alumni kami sudah jadi istilahnya rasa terima kasih perusahaan karena sudah dikasih alumni. Nah, mereka biasanya kasih beasiswa semacam uang saku sih. Tidak cukup untuk membiayai sekolah, tapi cukup untuk jadi uang jajan bulanan deh gitu. Mas, oke. Jadi emang tetap ada ya, tapi dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas, karena beberapa tayangnya pada malu-malu nih, Mas. Jadi nggak di everyone, tapi melalui saya. Gitu. Ya, boleh. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, apakah perguruan tinggi ini tuh berarti politeknik ini ya menyediakan asrama untuk mahasiswanya sendiri gitu, Mas? Oke, kalau untuk yang Solo belum, karena kalau di Loyola tahu 4C kan, kompeten, conscience, konsesi, dan komitmen kan. Salah satunya adalah Kompasio, di mana kita harus bisa berbaur dengan masyarakat, salah satunya ya. Dan kebetulan di Solo sendiri, environment lingkungan sekitar API masih cukup kondusif untuk belajar. Jadi ya supaya istilahnya teman-teman atau mahasiswa nggak jadi robot, itu dikasih, jangan dibikin asrama. Agak berbeda dengan Atmi Cikarang ya, karena Atmi Cikarang di Cikarang itu malah disuruh justru masuk asrama. Kenapa? Supaya teman-teman itu tidak terpengaruh oleh lingkungan industri yang kadang-kadang lebih banyak negatifnya sih. Salah satu negatifnya adalah demo ya, demo buruh. Nah, supaya tidak karena mereka masih dalam masa belajar, masukin ke dormitori dulu. Itu pertanyaan untuk asrama, Mbak. Jadi di Solo belum ada, kalau di Cikarang malah harus wajib. Oke, Mas. Berarti emang dari untuk di Solo emang belum ya, karena ini di chat. Iya. Mungkin nanti akan saya bacakan, kemudian Mas Agung bisa menjawab baik-baik. Mungkin seperti saya simpulkan tadi dari pertanyaannya, untuk di Solo itu memang belum, karena di sana harus bisa berbaur gitu dengan masyarakat, dan memang di lingkungan di sana masih kondusif, sedangkan di Cikarang sendiri sudah ada asrama karena untuk menghindari yang namanya demo dan lingkungan yang buruk atau jelek gitu ya. Betul. Baik, mungkin untuk selanjutnya ada yang bertanya lagi, Mas, berapa range biaya yang dibutuhkan untuk berkuliah di ATMI gitu? Oke. Ya, ambil average jurusan ya, plus minusnya sekitar 1-2 jutaan per tahun ya, per tahun all in biaya itu sekitar 32 sampai 33 juta all in. Dalam artian all in, teman-teman sudah tinggal masuk aja. Sebenarnya biaya kuliah aja itu sekitar 22-23 juta per tahun. Sisanya sampai 32-33 itu adalah biaya fasilitas. Teman-teman masuk ke ATMI itu harus pakai safety shoes, harus pakai seragam yang istilahnya agak tebal ya. Terus kemudian kalau seragam dari kita, terus kemudian alat-alat praktek. Teman-teman kalau menggambar itu masih pakai pena, kami masih menggunakan itu. Terus kemudian untuk jurusan mekatronika, peralatan kayak solder, multimeter, dan sebagainya harus standar. Terus biaya yang timbul lagi adalah, saya pikir di sekolahnya Jesuit semua ada latihan kepemimpinan ya. Latihan kepemimpinan dasar, menengah, dan mungkin ada analisis sosial, itu juga sudah masuk biaya tersebut, dan ada study tour kan, ada retret kan, itu sudah masuk biaya tersebut. Jadi per tahun sekitar 30-an juta deh. Jadi kalau D3 ya dikali 3, kalau yang sarjana terapan dikali 4.
Terus kemudian masih ada ya sumbangan ya karena kita sekolah Katolik. Sumbangan itu kalau D3 sekitar 30-an juta, kalau yang sarjana terapan sekitar 140. Jadi total all in itu sekitar 120 sampai 160-an sekian untuk sampai lulus sudah all in. Gitu, Mbak. Baik Mas. Mungkin tadi berarti memang average-nya itu 1 sampai 2 juta per tahun, dan kalau misalnya all in itu sekitar 120 sampai 160 juta, dan itu sudah lengkap ya dengan fasilitas input seragam dan juga peralatan. Iya. Baik Mas. Sudah tinggal datang aja deh. Iya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Mungkin apakah ada kegiatan mahasiswa yang di luar program studi, misalnya seperti unit kegiatan mahasiswa atau bagaimana begitu Mas? Kami punya wall climbing, kami punya lapangan basket yang standarnya sama seperti yang dipunya Bhinneka Solo. Jadi bedanya dia tribun tertutup, kami tribun setengah terbuka. Standar ballnya, istilahnya lapangannya sama, itu mahal banget dan harus pakai sepatu basket masuk ke situ. Dari fasilitasnya, yang belum kolam renang sih. Kolam renang cuma kebetulan punyanya Romo Jesuit, jadi agak susah untuk renang di situ. Pada dasarnya sih boleh sih, asal habis itu terus dibersihin sih, gitu. Itu fasilitas ini ya buat UKM ya, bisa banyak kok. Oke, seperti mahasiswa pada umumnya. Gitu. Baik Mas, berarti emang keren banget ya, ada wall climbing, sangat unexpected banget nih, ada lapangan basket juga tersedia di sana gitu. Oke, dan bisa lanjut lagi Mas, ini mungkin nih dari berapa daya tampung per jurusannya? Pasti penasaran juga nih. Oke, agak berbeda-beda sih daya tampung per jurusan. Jadi lebih saya agak nggak hafal sih Pak. Kalau yang D3 untuk teknik mesin itu sekitar 80 kalau nggak 90. Untuk yang mekatronika D3 2 kelas 50-an ya, D3 yang perancangan itu 50-an. Terus untuk yang D4 itu kita baru terima sekitar 36 per prodi. Jadi 36 untuk rekayasa teknologi manufaktur, 36 untuk rekayasa teknologi mekatronika, dan 36 untuk rekayasa perancangan mekanik. Jadi kapasitas kita terpasang sebenarnya saat ini kalau lagi full itu bisa hanya 280 orang per angkatan. Karena kami satu orang mahasiswa perbandingannya dengan instruktur tidak boleh lebih dari 1:6. Itu tradisi yang kami jaga dari Swiss. Begitu. Berarti memang sudah ada tradisinya juga ya Mas untuk masuknya perbandingannya. Iya, jadi nggak ada kelas massal. Oke, baik Mas. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja persyaratan untuk masuk jurusan teknik mekatronika ya? Satu, lolos tes, itu aja. Yang kedua, buat cowok nih terutama, nggak boleh buta warna ya. Kami tidak terima buta warna, istilahnya di dalam engineering. Kenapa warna sangat penting? Itu kalau kita dalam kondisi emergensi dan kondisi berbahaya, orang itu sudah nggak akan baca manual book deh. Misalnya nih, di kebakaran kilang minyak atau kebakaran gudang deh, yang dilihat adalah makin warna merah itu merah atau orange itu makin berbahaya, makin warna biru atau makin hijau itu makin aman. Jalur lintasan keluar itu kalau nggak warna biru pasti hijau. Jalur istilahnya yang berwarna merah itu pasti digunakan pada saat berbahaya. Jadi kalau misalnya sudah dalam kondisi kebakaran nggak mungkin, waduh, ini jalur selamat darurat. Misalnya teman-teman kalau ke hotel, saya ada di sini, nanti posisi pintu dari itu nggak mungkin. Pasti cuma lihat warna aja. Nah, itu kenapa engineer nggak boleh buta warna. Salah satu syaratnya sih itu. Jadi kalau yang lain asal lolos tes aja deh. Gitu. Kalau masalah nilai, nanti masuknya di jalur sih, mau jalur unggulan, prestasi atau reguler. Itu nanti juga menentukan prioritas untuk dapat ya kalau ada beasiswa, uang saku dan sebagainya kayak gitu. Baik Mas. Pertanyaannya tadi sudah cukup terjawab ya untuk yang bertanya. Mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Mas, apakah kelebihannya kalau ikut jalur unggulan?
prioritas beasiswa sama ada potongan biaya di dana pengembangan institusi ya. Ya bayarnya lebih murah lah, gitu aja sih. Dan unggulan kan nggak semua sekolah bisa masuk ke kelas unggulan, bisa masuk ke jalur unggulan. Kita menyeleksi apakah sekolah itu punya kontribusi enggak terhadap lulusan, istilahnya kita bikin poin ke sekolah-sekolah pemasok kami. Jadi misalnya dia jadi lulusan terbaik, poinnya akan tinggi. Kenapa? Karena di future, di masa depan, ketika jadi lulusan terbaik pasti juga punya impact yang lebih terhadap dunia industri. Sedikit atau banyak, impact itu juga akan berpengaruh ke kampus kami kok. Jangan khawatir. Jadi makin teman-teman pinter, istilahnya kakak kelasnya makin pinter, makin banyak lulusannya, ya kami memberikan dalam tanda kutip semacam privilege lah. Jalur tesnya lebih mudah juga. Sisanya cuma interview sama beda di tes sama beda prioritas untuk dapat beasiswa. Itu ya sedikit lebih murah ya. Dana pembangunan institusinya ada diskon. Berarti memang kelebihannya ya pasti dapat beasiswa gitu ya, Mas? Iya. Okay. Iya. Oke, mungkin saya punya pertanyaan sendiri nih, Mas. Boleh? Ingin bertanya ya, Mas. Silakan, Mbak. Tadi kan sempat ada yang namanya beasiswa itu, Mas. Nah, untuk beasiswa itu diperuntukannya untuk mahasiswa semester 1 kah, atau mungkin dari ada yang sudah lanjut di semester 2 ataupun 3 baru bisa mendaftar begitu, Mas? Biasanya itu tergantung yang ngasih beasiswa ya. Itu mau ngasihnya di kapan. Karena nanti keterkaitannya dengan model ikatan dinasnya. Ekstrimnya sekarang ya. Kemarin kami baru wisuda. Ada perusahaan yang karena desperate nggak dapat. Oke, biaya tahun terakhir istilahnya kami tanggung, kami tukar, tapi kerja di tempat saya 3 tahun ya, ada yang seperti itu. Jadi sudah lulus baru dikasih beasiswa gitu, ditukar biayanya, tapi kerja di tempat saya 3 tahun ya, ada. Dan itu salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, perusahaannya cukup gede gitu, karyawannya ada sekitar, karyawannya nggak banyak sih, sekitar 4.000-5.000-an, tapi perusahaannya perusahaan model padat, modal sih lebih ke arah perusahaan yang pakai teknologi. Nah, saya nggak enak sih sebut brand soalnya. Begitu, Mbak. Oke, udah terjawab nanti penasaran saya. Itu aja yang minatnya nggak terlalu banyak sih. Oh, oke, Mas. Oke. Mungkin sampai kayak gitu karena harus ikatan dinas ya. Harus bekerja gitu ya, Mas. Sampai seperti itu. Gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi, Mas. Apa saja syarat untuk masuk jalur unggulan? Oke, syaratnya gini, sekolahnya terdaftar masuk jalur unggulan. Saya belum tahu sih, Loyola atau Gonzaga sudah masih terdaftar enggak ya? Karena ya saya harus ngecek data dulu. Nanti dicek di panitia SPMB atau dicek di Instagramnya admin. Kalau sudah masuk, nanti biasanya kalau untuk harus IPA ya, untuk jalur unggulan, nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi sih, karena kami mengikuti KKN-nya dari dinas, rata-ratanya 8, rata-rata ya, dari semester 1 sampai semester 4, kelas 10 sama kelas 11. Rata-rata, jadi kalau misalnya ada yang 81, terus 79, itu masih bisa masuk. Gitu. Untuk nilai 4 mata pelajaran sih. Tuh. Oke, udah terjawab ya, berarti untuk masuk jalur unggulan apa saja nih syaratnya gitu, biar nanti bisa langsung masuk nih dan bisa terpotong juga, nggak terlalu mahal begitu. Lumayan kan? Iya. Baik, mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya, Mas. Nanti untuk selanjutnya bila ada pertanyaan lagi mungkin bisa langsung ke Instagram dari Politeknik Admi Surakarta sendiri ya. Begitu, Mas? Ya, betul. DM aja. Baik, terima kasih atas jawaban diberikan oleh Mas. Langsung ke Instagramnya aja, nanti yang jawab saya atau Oke, baik, Mas. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Mas Agung. Mungkin kami harap seluruh pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik ya dan memuaskan begitu.
Oke, Mas. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Agung dan juga Mas Teo yang tadi sudah membantu untuk share screen juga. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk Mas Agung sendiri? Oke, terima kasih kepada Loyola Tim dari panitia Bidikti, terus kemudian Ibu Bapak gurunya, kepada Romo-Romo yang ada di Loyola, terima kasih atas kesempatannya. Kami boleh tahu ada yang tertarik ke teknik. Karena alasan pandemi ya jadi males-malesan, tetap harus makin lebih produktif dan harus makin inovatif. Salam sehat. Terima kasih.